Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi tentang ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah, terkait dengan ilmu syariat, yaitu peraturan-peraturan Allah tentang bab yang halal dan yang haram, tentang ilmu tarekat, yaitu ilmu tentang tata cara pelaksanaan ilmu syariat di dalam berkehidupan, tentang ilmu hakikat, tentang inti-inti ibadah, dan tentang makrifat itu sendiri, yaitu semua poin yang tadi saya sebutkan menjadi satu kesatuan. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, hari ini saya akan membagikan kepada Anda semua kenapa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata lahir di saat kita hidup di dunia, melainkan dengan pandangan ruh. Ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf, ya. Di dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman pada ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, Allah Ta'ala berfirman seperti tadi, yaitu Allah mengambil kesaksian kita ketika kita masih berupa ruh, ya, di zaman yang azali. Ketika kita belum lahir di muka bumi ini, kita mengenal Allah. Tapi bagaimana rasanya? Ya kita tidak tahu. Seperti halnya kita masih kecil dahulu kala, ketika masih balita atau masih bayi, kita melihat secara fisik orang tua kita di saat kita masih kecil. Sesuatu yang dohir, sesuatu yang nyata di pandangan kita. Tapi ketika kita dewasa, kita tidak ingat semuanya itu. Bagaimana ibu kita membelikan baju kita, waktu kita digendong mungkin diajak kemana-mana, rekreasi di mana, kita tidak tahu, kita tidak ingat. Nah, untuk sesuatu yang terlihat oleh mata lahir kita saja, mengingat masa lalu kita ketika masih balita, kita tidak mampu menjelaskannya sekarang ini ketika sudah tua. Apalagi ketika masih dalam berupa ruh, ketika kita masih belum lahir, disuruh menceritakan bagaimana pengenalan kita, ya tidak bisa. Tapi kita harus mengimani hal itu, karena perbedaan umat Islam dengan orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Gaib, yang ingin mempercayai Tuhan hanya dengan penglihatan mata, maka pahala yang sangat besar kepada kita umat Islam dari Allah yang Maha Gaib itu karena kita beriman kepada yang gaib. Allah Maha Gaib hanya bisa dilihat dengan pandangan cara gaib pula, yaitu dengan musyahadah, penyaksian mata hati, yang mana hal itu bisa kita lihat korelasinya dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 103. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Pada firman Allah yang tadi saya bacakan, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu tidak bisa dicapai atau dilihat dengan pandangan mata kita, dengan penglihatan mata kita yang bersifat lahiriah ini. Nah, tidak bisa. Tapi Allah menjelaskan juga sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu. Maknanya kita, penglihatan kita yang kita lihat ini itu sudah dikuasai oleh Allah. Ilmu Allah meliputi pada pandangan kita. Sejak zaman yang azali, itu sudah diketahui oleh Allah. Apa saja yang bisa kita lihat sekarang, itu Allah sudah ketahui. Dan hikmah-hikmahnya, apa yang kita lihat, hanya Allah yang mengetahui. Kita banyak
tidak mengetahui hikmah-hikmah terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Padahal di dalam ciptaan-ciptaannya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ya. Oleh karena itu kita harus introspeksi diri. Kenapa Allah yang maha yang ilmunya meliputi segala sesuatu itu tidak memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang tersembunyi itu? Maka jawabannya hanya satu. Karena kita selalu memperturutkan hawa nafsu kita. Tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan ketaatan lahir dan batin. Karena Allah Ta'ala berfirman kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di dalam kitab Risalah Ghausiyah bahwa tanpa melakukan mujahadah mustahil terjadi musyahadah. Tanpa berjuang dengan sungguh-sungguh melakukan ketaatan lahir dan batin, tidak mungkin Allah berikan fasilitas yang namanya musyahadah atau penyaksian dengan mata hati. Yang dengan musyahadah itu kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil tanpa keraguan, karena mengetahui segala sesuatu ilmu Allah itu dengan Allah itu sendiri. Seperti yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba yang sudah melakukan ketaatan dengan melakukan yang wajib, apalagi ditambah yang sunnah-sunnah, maka aku yang menjadi mata yang dia melihat dengannya, aku menjadi tangan yang dia memukul dengannya, aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Dan kalau dilanjutkan bisa sangat banyak segala macam yang Allah firmankan pada hadis qudsi itu. Cuma diwakili dengan sebagian saja tentang pernyataan Allah tentang fasilitas yang akan didapatkan kepada orang-orang yang taat lahir dan batin. Makna dari firman Allah di dalam hadis tersebut, ketika kita mendapatkan sarana yang bernama musyahadah atau penyaksian mata hati, maka ketika kita melihat bentuk, melihat makna. Ketika kita melihat bentuk ciptaan-ciptaan Allah yang bersifat dohir, bersifat lahiriah, kita dipahamkan oleh Allah dengan ilmunya yang gaib, mengetahui rahasia-rahasia ilmu yang tersembunyi. Memandang dengan ilmu Allah, memandang dengan ilmu pengetahuan Allah. Ketika berbuat selalu dapat bimbingan dari Allah. Dalam gerak diam kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, tidak terlepas dari pengetahuan akan firman-firman Allah dan as-sunnah. Seperti halnya contoh yang saya alami ketika saya berada di toilet, menekan selang air. Ketika ditekan dengan tekanan yang keras, maka air yang keluar dari selang itu jangkauan semburannya jauh. Tetapi ketika selang itu ditekan dengan tekanan yang kecil, maka air yang keluar semburannya landai atau pendek, tidak sejauh semburan air yang ketika saya tekan dengan tekanan yang keras. Timbullah ilmu hakikat pada benda itu, yaitu selang dan air. Mata lahir saya melihat benda yang dohir, yang bisa terlihat secara nyata oleh mata lahiriah saya. Tetapi mata hati menyaksikan, Allah beri bimbingan. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap orang itu diuji sesuai dengan tingkat kadar keimanannya, kadar agamanya. Apabila agamanya kokoh, maka akan diuji berat, seimbang dengan kadar agamanya. Tetapi jika kadar agama seseorang itu lemah, maka ujiannya pun setara dengan kadar agamanya itu. Karena apa? Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha bijaksana. Allah berfirman tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah berfirman tidak memberikan ujian, melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya. Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin yang memiliki sifat maha penyayang itu menguji seorang hamba dengan ujian yang berat jika Allah mengetahui hamba tersebut tidak mampu.
Oleh karena itu, para nabi mereka makomnya tinggi di sisi Allah, diuji dengan ujian yang berat. Jadi kalau misalkan kita melihat contoh yang tadi saya sampaikan, selang air ketika ditekan dengan tekanan yang kencang, tekanan yang lebih berat, itu analogi dari ujian yang berat. Dan air, semburan air yang keluar dari tekanan yang kencang itu, semburan yang jauh jangkauannya itu adalah analogi atau gambaran dari pahala kebaikan yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika selang air itu ditekan dengan tekanan yang ringan, yang kecil, maka keluarlah semburan air yang landai, yang tidak jauh, seperti halnya semburan air ketika ditekan dengan tekanan yang besar. Itu adalah analogi dari ujian yang kecil akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak besar juga, seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Kalau misalkan kita berbuat baik, niscaya melihat balasannya. Kita berbuat baik sebesar zarrah, kita niscaya melihat balasannya. Ketika kita berbuat jahat sebesar zarrah, kita pasti juga melihat balasannya. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Begitu juga ketika kita melihat selang yang ditekan, ada perbuatan penekanan itu pasti akan memberikan dampak. Dampak itu berpasangan dengan perbuatan pada awalnya. Maka seperti itulah salah satu contoh ketika melihat sesuatu mengingat Allah. Bukan mengingat zatnya, tetapi melihat perbuatannya. Ketentuan Allah yang menciptakan segala sesuatu ini memiliki ilmu-ilmu yang tersembunyi. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa terdapat tanda-tanda kebesaran di dalam penciptaan langit dan bumi, tapi kebanyakan orang berpaling darinya. Kenapa? Karena mata hatinya tertutup. Mata hati tertutup karena apa? Perbuatan fasik, pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus, tidak mau mengikuti panduan Al-Quran maupun As-Sunnah di dalam berkehidupan, dan tidak dirasakannya hal itu berbahaya bagi dirinya, bagi hati, yang akhirnya dengan keadaan buta mata hati itu tidak memahami hikmah-hikmah pada ciptaan-ciptaan Allah. Begitu juga tidak akan mungkin dengan keadaan itu melihat dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Oleh karena itu Allah berfirman, beruntunglah orang yang suka menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Hal itu terkait dengan firman Allah di dalam kitab Risalat Ghausiyah yang dikatakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa orang yang tidak melakukan mujahadah, maka ibarat mereka melakukannya tanpa aku. Maknanya, ketika seseorang itu tidak bersungguh-sungguh melakukan ketaatan lahir dan batin terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka pada hakikatnya dia tidak berlindung kepada Allah. Akhirnya setan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelindung mereka. Dan akhirnya orang-orang seperti itu sikapnya adalah sikap setan. Perbuatan lahir dan batinnya adalah perilaku setan, yaitu sering berbuat maksiat, seperti hanya disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badannya pun baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka niscaya seluruh anggota badannya rusak. Segumpal daging itu bernama kolbu. Maknanya, hati seseorang jika itu keadaannya baik, maksudnya bersih, karena ketika seseorang itu berdosa lalu mengimbanginya dengan perbuatan baik yang bisa menghapus dosa-dosa, sehingga dosa-dosa sebelum menutupi mata hatinya dia segera membersihkannya, maka
amal lahiriah maupun batinnya pasti baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan akhirnya mendapat keridhaan Allah. Tetapi jika kalbu itu rusak dalam tanda kutip, ya, maknanya keadaan hati yang tertutup, terhijab, terhalang dari Allah karena perbuatan fasik, perbuatan dosa-dosa yang menimbulkan titik-titik hitam yang menutupi hati, niscaya pasti, kata Nabi, melahirkan amal lahiriah yang semuanya mengandung dosa. Karena apa? Mata hatinya tertutup. Seperti halnya kalau misalkan Anda memiliki motor, semua spare part, fisik motornya bagus semua, tetapi tangkinya Anda isi dengan oli, bukan dengan bahan bakar yang semestinya. Walaupun spare part Anda belikan dengan harga yang mahal, yang baru, kalau tangkinya diisi dengan bahan bakar yang salah, maka motor itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, tidak akan melaju. Jangankan melaju dengan kencang, melaju dengan perlahan saja tidak mungkin bisa, karena bahan bakarnya sudah salah. Tangki itu ibarat kolbu kita. Sedangkan oli, bahan bakar yang bukan semestinya, itu ibarat perbuatan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Sedangkan spare part yang dimiliki motor itu, yang terjaga baik itu, ibarat badan lahiriah kita, yang kita hanya membersihkan secara lahiriah saja, mandi saja, gosok gigi saja, merawat dengan manicure, pedicure, ke salon-salon misalkan kalau itu perempuan. Maka hal itu tidak akan bisa menjernihkan hati kita yang kotor karena perbuatan dosa kita. Nah, kalau misalkan kita sudah seringkali berbuat dosa dan akhirnya tertutup mata hati, pastilah tidak akan mendapatkan musyahadah. Tidak bisa melihat Allah, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah, tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Karena buta mata hati, tidak bisa menangkap hikmah, susah mendapatkan nasihat, apalagi mau beribadah dengan keikhlasan, mustahil. Karena Allah sendiri berkata begitu, bahwa orang yang tidak melakukan mujahadah, tidak taat lahir dan batinnya, maka ibaratnya mereka berjalan tanpa aku, melakukan tanpa aku, tanpa rahmat Allah, tidak akan ditolong oleh Allah, karena tujuan hidupnya hanya kepada kesenangan duniawi. Ya. Nah, hal itu terkait dengan firman Allah, ya, yang mana ketika orang itu terlena dengan buta mata hatinya, berbuat fasik, berbuat pelanggaran-pelanggaran yang sengaja maupun tidak sengaja, tapi tidak disadari, akhirnya ketika diingatkan oleh saudaranya yang lain tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Nabi, mereka memperolok anjuran-anjuran baik dari saudaranya itu dengan mengacuhkannya, tidak mau mendengarkannya. Akhirnya nanti bisa terjadi apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 181. Ya. Dan di antara maksud saya ayat 182. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi banyak orang yang Allah sesatkan gara-gara perbuatan mereka sendiri. Bukan Allah yang memutuskan mereka tersesat, tapi manusianya. Allah Maha Bijaksana sudah menurunkan, mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kita manusia, seluruh manusia yang awalnya dari kekafiran, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, menuju ma'rifatullah, menuju mengenal Allah, mengenal syariat-syariatnya, mengenal af'alnya, asma'nya dan sifat-sifatnya pada segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu, petunjuk-petunjuknya pun tidak hanya berada di Al-Quran secara tekstual maupun di dalam As-Sunnah di dalam secara tekstual, melainkan di dalam semua ciptaannya. Seperti tadi salah satu yang saya berikan kepada Anda, ketika melihat selang air ditekan dengan tekanan yang besar dan jika kita menekannya dengan tekanan yang kecil,
dampaknya berbeda, akhirnya ingat firman Allah maupun firman sabda Nabi. Itu adalah salah satu bentuk zikir tanpa huruf, tanpa suara. Zikir berhuruf dengan bersuara adalah mengingat Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca kalimat istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, itu adalah zikir, ya, mengingat Allah dengan mengucapkan satu kalimat dan memiliki suara yang bisa kita dengarkan. Tetapi zikir yang tinggi nilainya, lebih tinggi dari hal itu, adalah zikir tak berhuruf, tak bersuara. Ketika kita memandang, melihat makna, mengingat firman Allah atau sabda Nabi. Nah, itulah yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, orang yang sudah berhakikat ketika melihat bentuk, melihat makna. Nah, ini tidak bisa dicapai dengan ilmu membaca. Tapi ilmu bacaan, ilmu syariat harus dipahami dulu dengan benar, lalu diamalkan di dalam berkehidupan yang ditujukan kepada Allah semata-mata, bukan tujuannya untuk dikatakan supaya alim, supaya disebut orang makrifat, supaya disebut orang dermawan, supaya disebut ahli qori, ahli baca Al-Quran, tidak. Karena di dalam hadis sahih, orang-orang yang seperti itu tadi masuk neraka semua. Orang dermawan masuk neraka gara-gara beribadah, ya, bersedekah, ingin disebut orang dermawan. Ditolak sama Allah karena tujuannya bukan kepada Allah, melainkan tujuannya kepada dirinya sendiri, ingin disebut orang yang dermawan. Orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, mati tapi ditolak sama Allah. Karena apa? Berjuangnya dia bukan ditujukan beribadah kepada Allah, tapi ingin disebut sebagai orang pemberani, masuk neraka. Orang yang alim juga begitu, masuk neraka gara-gara mensiarkan agama Allah, tujuannya supaya disebut orang alim. Orang ahli qori, orang yang fasih membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, juga masuk neraka. Karena apa? Mereka melakukan itu, beramal dengan ciptaan, dengan sarana Allah itu, bukan beribadah kepadanya, tapi untuk tujuan pribadinya, ingin disebut ahli qori, ahli membaca Al-Quran. Akhirnya Allah tolak dan masuk neraka. Itulah saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang terjadi kepada orang-orang yang beribadah tapi dengan keadaan buta mata hati. Sehingga Allah memberikan kesesatan kepada mereka karena ulah mereka tidak mengikuti anjuran Allah untuk tidak mempersekutukan Allah di dalam beribadahnya. Akhirnya mereka tidak sadar, mereka berbuat sesat tapi tidak menyadarinya. Sadar ketika ditanya ketika sudah mati, akhirnya percuma. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus mengetahui apa itu ma'rifatullah dari orang yang benar, dari orang yang sudah mencapai musyahadah, bukan dari orang yang hanya baru baca ilmu secara tulisan. Karena apa? Perbedaan sangat jauh bagi orang yang hanya membaca tulisan dengan orang yang sudah mendapat maqam ma'rifat dengan kepastian konfirmasi dari Allah secara khusus. Itu sangat jauh berbeda. Seperti gambarannya, ada orang hanya mengetahui ilmu resep membaca masak, hanya tahu membaca ilmu resep masak. Yang kedua, orang yang sudah mendapat gelar seorang chef, ahli masak. Kita ketahui seorang yang diberi gelar chef atau ahli masak itu adalah orang yang memahami ilmu resep masakan dengan benar dan sudah mempraktekannya ilmu masakan tersebut berulang kali, mungkin puluhan tahun, belasan tahun, sehingga dia mahir, punya keahlian dalam memasak dan merasakan hasil masakan yang berbeda-beda, tahu kekurangan dan kelebihan masakannya itu, maka itulah yang disebut ahli masak. Tahu perbedaan rasanya dan tahu sumber masakan, yang keliru itu di mana, yang benar itu bagaimana. Tahu unsur-unsur masakan yang tidak enak seperti apa masalahnya. Di mana letak kesalahannya, prosesnya apa yang keliru, tahu, dan bisa dengan memberi penjelasan secara praktis karena sudah ahli. Berbeda dengan orang yang baru tahu ilmu membaca
resep masak. Karena tidak pernah praktek, hanya tahu membaca resep saja, maka tidak mungkin bisa menjelaskan secara detail, apalagi ilmu secara praktis, secara cepat, bagaimana cara menghasilkan masakan yang enak, terbukti dengan nyata rasa masakan yang enak, tidak mungkin bisa. Karena praktek saja tidak pernah. Bagaimana mungkin orang itu bisa menjelaskan tahap demi tahap hingga tercapainya rasa masakan yang enak? Gak mungkin. Nah, itulah yang kebanyakan terdapat di grup Facebook, grup-grup makrifat maupun di YouTube, orang yang mengatakan membahas ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu hakikat, banyak yang tersesat. Sehingga mereka mengatakan Allah adalah dirinya. Ada juga seorang embah di YouTube mengatakan wujud Allah yaitu wujud manusia. Ada juga yang mengatakan kalau saya merokok, apa enggak salah? Apa saya salah jika mengatakan Allah itu merokok? Coba. Jadi mereka sudah mempersekutukan Allah dengan dirinya dan batinnya. Itu terkait dengan mimpi seorang waliullah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Futhul Ghaib yang menjelaskan kejadian mimpinya, bahwa diberikan beliau itu salah satu ilmu makrifat terkait dengan mimpi beliau. Di dalam mimpi itu beliau mengatakan, jangan mempersekutukan Allah dengan dirimu, ya, dengan batinmu. Dan jangan mempersekutukan Allah dengan makhluk. Contoh-contoh orang tersesat yang tadi saya katakan, itu adalah orang-orang yang termasuk di dalam peringatan mimpi dari yang dialami Sultanul Aulia yang tadi. Jadi dia merasa batinnya itu ada Allah. Saya paham maksud orang ini, tapi dia tidak benar dalam menyampaikannya. Seperti tadi hadis qudsi yang tadi saya sampaikan, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka aku yang dijadikan lisan ketika dia berbicara. Aku dijadikan mata, aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Itu yang disampaikan orang yang tadi sesat itu, arahnya ke sana sebenarnya. Tapi salah sedikit langsung meleset menjadi menuhankan dirinya sendiri. Ada orang Melayu yang mengatakan ketika kita duduk, siapa yang duduk katanya? Siapa? Jadi maksudnya dia, Allah yang duduk katanya. Loh, kalau begitu, ini sudah fatal, sangat fatal. Kalau misalkan manusia itu berhubungan badan dengan istrinya, maka apakah Allah yang berhubungan badan? Kalau seorang perempuan itu yang mengatakan demikian, lalu dialah melahirkan anak, apakah Allah yang melahirkan anak? Ketika dia buang air besar di toilet, apakah Allah yang buang air besar? Ketika dia itu haus, kelaparan karena tidak makan, tidak minum, apakah Allah yang lapar dan haus? Ketika dia ngantuk, apakah Allah yang ngantuk? Semua itu bertentangan dengan sifat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kalau misalkan kita duduk, pemahamannya adalah kita dimampukan oleh Allah, ya, diberi kesehatan, diberi anggota badan kita yang penciptaannya disebutkan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lain. Allah yang memampukan, bukan Allah yang duduk. Ya, seperti hanya kalau di zaman modern ini saya memiliki robot yang gerakannya salah satunya bisa duduk. Robot itu saya kontrol dari jauh. Ya, dengan menekan tombol duduk, maka robot itu duduk. Maka apakah benar orang itu mengatakan robot itu duduk, itu adalah saya yang duduk? Kan jelas beda. Robot ya robot, saya ya saya sebagai pengendalinya. Saya mengendalikan robot itu bisa duduk, tidak berarti saya masuk di dalam robot itu. Beda. Fisik saya berpisah dengan robot itu tadi. Saya menguasainya ya, dengan cara goib, dengan remote control tanpa kabel. Ya, ada kegoiban di situ. Ya. Semua ciptaan manusia ada kegoiban karena Allah Maha Goib menciptakan makhluk-makhluk yang mengandung unsur kegoiban. Seperti hanya manusia memiliki suara, ada suara kita dengar, tapi kita tidak tahu bentuknya.
kita merasakan rasa sakit, kita tidak bisa menjelaskan sakitnya bentuknya seperti apa. Kotak-kotak kah? Bulat-bulat kah? Tidak bisa. Tapi mempercayai itu rasa sakit. Kenapa? Allah beri pemahaman seperti itu di hati kita. Jadi kalau misalkan orang itu duduk mengatakan Allah duduk, ini sudah sesat yang nyata. Mata hatinya tertutup, tapi mereka tidak sadar. Tapi mereka merasa seolah-olah itu benar. Maka ini yang difirmankan di dalam Al-Quran. Jadi dijadikan terasa indah perbuatan mereka. Oleh setan-setan dikuasai. Karena apa? Mereka tidak berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah itu maknanya tidak beribadah kepada Allah dengan ketaatan yang benar, dengan tujuan yang benar. Sehingga pada hakikatnya mereka berlindung kepada setan. Karena selalu mengikuti apa? Hawa nafsunya. Yang mana hawa nafsu itu adalah kendaraan setan-setan untuk mengelabui manusia. Ya. Kalau diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, direndahkannya, diremehkannya. Ilmu syariat. Jadi kalau misalkan ada orang seperti itu, jangan diikuti. Sudah jelas orang itu buta mata hati. Kalau sudah buta mata hati, maka tidak mungkin bisa membimbing. Seperti hanya Sultan alias Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, bagaimana mungkin orang buta bisa memimpin orang yang tidak buta. Makanya orang yang sudah kebuka mata hatinya tahu dengan pasti mana ini orang pemula, mana yang pertengahan, mana yang sudah usul. Orang yang sudah usul artinya orang yang sudah mengenal Allah. Itu yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Mengenal Allah dengan Allah sendiri. Gak bisa dipahami dengan hanya membaca buku, bahkan sejuta kitab sekalian. Itulah yang dikatakan Sultan alias Abdul Qadir Al-Jailani. Pengenalan kepada Allah itu ya dari Allah sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa manusia itu melakukan kebaikan sekecil apapun, tidak bisa, melainkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada manusia yang bisa masuk surga dengan amalnya, melainkan dengan rahmat Allah. Begitupun Nabi. Badan kita ciptaan Allah, kesehatan kita ciptaan Allah, akal kita ciptaan Allah. Yang mana dengan itu kita bisa beribadah, bisa memahami ilmunya dengan sarana badan yang Allah ciptakan ini. Bumi tempat berpijak, tempat kita beribadah adalah ciptaan Allah. Kita tidak bisa beribadah di muka bumi ini kalau tidak Allah ciptakan dataran muka bumi ini. Air yang kita gunakan untuk membasuh, membersihkan najis-najis, berwudu dan segala macamnya, ciptaan Allah. Kalau tidak air, ada debu, kita tayamum, juga ciptaan Allah. Semua atas rahmat Allah. Modalnya semua dari Allah. Makanya Nabi bersabda, semua itu karena rahmat Allah. Tanpa semua itu, tanpa kesehatan, tanpa badan kita, tanpa ruh yang diberikan makrifat, tanpa air, tanpa sarana-sarana yang Allah ciptakan di muka bumi ini, niscaya kita tidak mungkin bisa beribadah. Ya itu ilmu hakikat di dalam sabda Nabi. Yang mana orang-orang meremehkan ilmu syariat, padahal banyak sekali ilmu hakikat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka hanya membahas nur-nur Muhammad, yang mana mereka tidak tahu bagaimana cara menjelaskan dan cara mempraktekkan. Jadi saudara-saudariku muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, kembali lagi kepada tema bahwa Allah itu tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Allah tidak bisa dilihat dengan mata lahir kita, melainkan Allah lah yang menguasai penglihatan kita. Penglihatan kita dikuasai oleh Allah, diberikan kadar-kadar tertentu. Ada yang bisa melihat dengan mata hatinya terhadap asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, af'al Allah pada segala sesuatu yang dia lihat, pada segala sesuatu yang dia dengar. Mengingat Allah dalam semua keadaan baik dan buruk bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Berbeda dengan orang yang buta mata hati, matanya melihat segala sesuatu, tapi yang dilihatnya hanya bentuk tanpa makna. Melihat kambing ya kambing, melihat gunung ya gunung. Karena apa? Allah tidak bertajalli, Allah tidak menampakkan perbuatannya, kehendaknya, ilmunya kepada orang itu tadi. Karena Allah hanya bersemayam kepada orang-orang yang kolbunya tidak cinta kepada duniawi, tidak menuhankan duniawi, tidak menuhankan uang, tidak menuhankan jabatannya, tidak menuhankan ilmunya. Semua harus kosong dari selain Allah. Kalau misalkan Allah pencemburu, maka kita tidak boleh menaruh apapun di hati kita.
selain Allah saja. Maka kuncinya hanya dengan mujahadah dan beribadah dengan sungguh-sungguh, lahir dan batin hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu kita mustahil kenal Allah, mustahil mengetahui firman-firman Allah secara hakikat, karena banyak sekali ustadz yang tidak mengimani ilmu-ilmu kewalian. Mereka terhijab, mereka tergolong orang khusus namun terhalang dari Allah. Seperti Allah katakan pada Sultan Aulia dalam kitab Risalah Gosiyah, Allah menciptakan orang awam yang tidak bisa melihat cahaya kebesarannya, dan Allah menciptakan orang khusus tapi mereka terhalang. Karena apa? Dia merasa dengan ilmunya dia sudah paham semuanya, padahal dia belum memahami tentang hakikat-hakikat sesuatu. Jadi saran saya, apabila Anda dalam perjalanan suluk, Anda seorang salik dalam perjalanan, Anda adalah tergolong orang yang menghendaki Allah tapi bukan dikehendaki Allah, maka ingatlah saran dari Allah kepada Sultan Aulia bahwa barang siapa yang masih dalam pencarian ilmu tentang Allah, tidak memiliki sifat ketawaduan, maka dia tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak suka kepada orang sombong, tidak suka kepada orang takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Allah benci kesombongan walaupun sebiji sawi. Allah mengatakan, para pencari ilmu di mataku tidak akan mendapati jalan kecuali dia mengakui kebodohannya dan menanggalkan apa yang ada pada dirinya. Kalau tidak begitu, dia menjadi setan. Itu perkataan Allah pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Gosiyah. Maknanya, kalau kita tergolong orang yang di dalam pencarian, dalam perjalanan suluk, dalam perjalanan mendekatkan kepada Allah dengan peribadatan wajib dan yang sunnah, kalau tidak disertai dengan hati yang tawadu, hati yang kosong dari kesombongan, maka Allah akan membiarkan setan-setan yang menguasai mereka. Tidak akan berikan rahmat kepada orang yang sombong, orang yang takabur, yang tidak tahu keterbatasan diri seorang hamba yang memang bodoh pada awalnya, tidak mengerti apapun. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, saran saya, selain melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat. Karena dengan sholawat yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan banyak rahmat-rahmat Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Dan dengan rahmat Allah itu, hati kita menjadi bersih ibarat cermin yang mudah memantulkan dengan jelas apapun benda yang dihadapkan di cermin itu. Tanpa itu, kita tidak bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah nampakkan di muka bumi ini. Ibarat cermin yang berdebu, ketika diperlihatkan suatu benda, ketika cermin itu berdebu sebagian, maka kita akan melihat hanya sebagian apa yang Allah tampakkan, tidak melihatnya secara utuh. Akhirnya tercampur perkataan diri kita tentang yang batil dan yang hak, kecampur-campur, seperti banyak orang melakukan hal itu. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, mari kita biasakan dalam diri kita selalu warok, berhati-hati dalam segala hal, baik lahir maupun batin, baik dalam perkataan maupun tulisan dan yang ada di dalam hati kita. Ketika ada orang yang bermaksiat, jangan saja melihat maksiatnya, tapi lihatlah hikmah di balik itu, agar kita menjadikan sarana itu, sarana maksiat yang dilakukan orang itu menjadi sarana beribadah, yaitu dengan apa? Mendoakan dia yang bermaksiat agar mendapat hidayah, dan kita apabila mampu memiliki ilmu untuk menasihatkan mereka dengan cara yang baik, cara yang benar, maka kita lakukan.
Sebab kalau tidak, akan sangat menjadi ancaman bagi kita semua. Allah akan mengazab kita semuanya secara merata. Saudara-saudariku muslimin mukminat dimanapun berada. Itu saja sore ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah semata-mata, tidak untuk selain Dia. Jangan ikutkan hawa nafsu kita di dalam beribadah kepadanya, agar kita tidak dibuat binasa dengan cara yang tidak kita sadari, agar kita selalu dapat perlindungan Allah. Kita harus melakukan sesuai dengan anjurannya. Semoga kita semua menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil, tentunya ganjil di dalam hal ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.